Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, yang solih dan solihah, dambaan orang tua, kebanggaan Bapak Ibu Guru. Selamat pagi, selamat bertemu lagi dengan Pak Joko Herianto di mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi apa yang akan kita pelajari di pagi hari ini hingga selesai mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ilmu yang Pak Joko berikan bisa bermanfaat untuk masa depan kalian. Sebelumnya saya sampaikan tetap ikuti protokol kesehatan dengan memakai masker, sering mencuci tangan dengan air mengalir dan pakai sabun, menjaga jarak. Semua itu adalah upaya ikhtiar kita dalam rangka menghindarkan dari COVID-19. Adapun secara batiniah kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Joko doakan semoga kalian semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari segala mara bahaya termasuk pandemi COVID-19. Sebelumnya tolong dipersiapkan segala hal yang berkaitan dengan mata pelajaran IPS agar pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, sekalian, seperti yang sudah kita pelajari di bab yang kedua atau pertemuan yang kelima kemarin tentang interaksi sosial ya, interaksi sosial merupakan kunci daripada segala kehidupan sosial yang nanti akan memunculkan terjadinya lembaga sosial, lembaga keluarga misalnya, lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, dan lain-lain. Lalu apa itu lembaga sosial? Marilah kita pelajari. Yang pertama, pengertian dari lembaga sosial. Lembaga sosial merupakan kelompok sosial yang terbentuk dari nilai, norma, adat istiadat, kepribadian, dan unsur lain yang berkembang dalam suatu lingkungan masyarakat. Ada yang menyebut dengan istilah lembaga kemasyarakatan. Terbentuknya lembaga sosial ini berawal dari keinginan dan kebutuhan masyarakat akan keteraturan dalam menjalani kehidupan bersama. Oleh karena ini, salah satu fungsi lembaga sosial adalah untuk mengatur tata cara menjalin hubungan antar manusia. Kemudian apa itu syarat-syarat terbentuknya lembaga sosial? Yang pertama, sebagian besar anggota masyarakat atau anggota dari suatu sistem sosial menerima status lembaga sosial tersebut. Yang kedua, norma yang terbentuk menjiwai seluruh warga dalam sistem sosial yang bersangkutan. Dan yang ketiga, norma yang terbentuk memiliki sanksi yang mengikat setiap anggota masyarakat. Ada 4 tingkatan norma yang ada dalam masyarakat. Yang pertama, cara usik norma yang ada di masyarakat, di mana pelanggaran terhadap norma tersebut hanya dikenakan sanksi celaan. Ya, misalnya ada orang membuang sampah sembarangan, biasanya hanya dicela oleh orang-orang yang melihatnya. Ya. Yang kedua adalah kebiasaan crossway, yaitu perbuatan yang dilakukan seorang secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama, di mana pelanggaran terhadap norma itu hanya mendapatkan sanksi teguran. Ya, misalnya seseorang atau kalian sendirilah ketika berangkat sekolah, sebelumnya tadi minta pamit dengan mencium tangan bersalaman dengan kedua orang tua kalian. Itu kebiasaan yang sering kalian lakukan. Yang ketiga, tata kelakuan atau mores, yaitu norma pengatur kelakuan bertindak yang telah terdapat unsur pengawasan, di mana pelanggaran terhadap norma tersebut akan mendapat sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Misalnya ketika kalian bolos dari madrasah, ini akan mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di madrasah. Yang keempat, adat istiadat custom, yaitu petunjuk bagi tingkah laku seseorang yang hidup di dalam masyarakat yang bersifat mengikat bagi para anggotanya, di mana pelanggaran terhadap norma tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan adat masing-masing. Ya, misalnya adat istiadat yang ada di Aceh yang sering kita lihat di televisi. Kalau ada orang melakukan pelanggaran, biasanya akan dikenai sanksi yang berupa cambuk. Kemudian apa itu fungsi lembaga sosial? Yang pertama, memberi pedoman kepada anggota masyarakat sebagaimana
Mereka harus bertingkah laku dan bersikap dalam menghadapi masalah yang berkembang atau muncul di lingkungan masyarakat. Yang kedua, menjaga keutuhan masyarakat, dan yang ketiga, memberikan pengarahan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial. Ya. Baik, kita lanjutkan bentuk-bentuk lembaga sosial. Sebagaimana saya contohkan tadi, yang pertama adalah lembaga keluarga yang kalian miliki di masing-masing keluarga kalian. Apa itu lembaga keluarga? Yaitu lembaga sosial pertama yang akan dimasuki oleh setiap orang sejak lahir. Kalian lahir tentu ada di dalam sebuah keluarga, ya, ada bapak, ada ibu di rumah. Oleh karena itu, suksesnya seseorang itu juga lebih dilihat dari lembaga keluarganya. Bisa dikatakan bahwa lembaga sosial yang paling dasar terdiri dari keluarga inti, yaitu ayah, ibu, anak. Ayah dalam hal ini bertugas sebagai kepala keluarga. Ibu merangkap tugas sebagai sekretaris, bendara, bahkan wakil kepala, dan anak merupakan sebagai anggotanya. Ada lagi lembaga agama. Ya, kita sendiri merupakan orang-orang muslim yang biasanya, yang kalian tahu ya, orang muslim itu berada di dalam lingkungan lembaga agama. Misalnya kita berada di bawah lembaga NU atau Muhammadiyah atau yang lainnya. Itu merupakan salah satu bentuk lembaga agama yang ada di negara kita. Mungkin saudara-saudara kita yang beragama non-muslim juga punya lembaga agama sendiri. Lembaga agama orang Kristen, orang Nasrani, orang Hindu, orang Buddha ada sendiri. Ya. Lembaga ekonomi ya, adalah lembaga dalam masyarakat yang berkaitan dengan masalah ekonomi dan memiliki tujuan untuk kebutuhan ekonomi dalam masyarakat bisa terpenuhi dengan baik. Lembaga ekonomi ini menjadi pedoman dan solusi untuk menjaga kehidupan ekonomi dalam masyarakat agar tetap stabil. Lembaga pendidikan ya, lembaga pendidikan hari ini kalian sedang berada di lembaga pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama. Lembaga pendidikan itu berorientasi pada pendidikan, tempat belajar mengajar di mana anggotanya bisa belajar untuk menjadi yang lebih baik lagi di bidang tertentu ya. Dan adanya interaksi dari para anggotanya ini dihadapkan anggota bertergabung dalam lembaga pendidikan itu menjadi lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang. Lembaga politik ini sering viral pada saat masa-masa mendekati pemilu atau pada saat pelaksanaan pemilu ya, dalam rangka pemilihan anggota dewan atau anggota pemilihan wakil presiden atau gubernur, wakil gubernur atau bupati, wakil bupati ya. Tempat berkumpulnya orang yang memiliki visi dan misi yang sama dalam hal politik tentunya. Ada lagi lembaga hukum, lembaga yang mengatur tentang tata tertib dalam masyarakat dan memberikan bantuan dalam bidang hukum kepada masyarakat yang memerlukan. Karena tidak semua anggota masyarakat mengerti tentang hukum, dan ketika berhubungan dengan hukum lalu mengalami kesulitan, maka lembaga hukum yang ada siap membantu tentunya ya. Ada lembaga kesehatan. Lembaga ini berorientasi pada pelayanan kesehatan yang tujuannya untuk menjadikan seluruh masyarakat bisa selalu sehat secara mental maupun fisik. Terkadang ada banyak kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan yang akan dilaksanakan oleh lembaga kesehatan ini secara cuma-cuma untuk masyarakat, yang tentunya sangat direspon dengan baik oleh masyarakat. Ada lembaga budaya ya, termasuk lembaga yang penting karena membantu masyarakat untuk mengembangkan dan melestarikan budaya yang ada, seni serta lingkungan yang ada di sekitarnya. Lembaga budaya merupakan lembaga yang juga membantu Anda untuk mengenal berbagai macam adat yang ada dalam masyarakat. Di Indonesia memiliki ragam budaya yang sangat banyak. Ini tentu lembaga budaya yang ada juga sangat banyak untuk dapat menjaga semua kebutuhan budaya yang kita punya. Ya. Itulah anak-anakku berbagai bentuk lembaga sosial yang tentunya kalian sudah mengenalnya dari buku, dari media televisi, atau dari yang Pak Joko jelaskan tadi. Untuk lebih jelasnya kalian bisa membaca buku diktat yang kalian punya dan mengerjakan tugas-tugas yang ada agar materi yang Pak Joko jelaskan makin kalian pahami. Tugas yang bisa kalian kerjakan yaitu yang ada di e-learning juga bisa kalian kerjakan di kertas HVS untuk nanti dikumpulkan pada Pak Joko di pertemuan
tatap muka yang akan datang. Saya kira begitu untuk pertemuan kali ini. Marilah kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.